Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Koordinator Program Studi Manajemen, dan para dosen pembimbing. Saya Guntur Suroso Widiatmoyo, mahasiswa S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Faktor Pengaruh Niat Penggunaan Kecerdasan Buatan pada Teknologi Kesehatan. Saya melakukan penelitian mengenai model penerimaan teknologi atau Technology Acceptance Model yang disingkat TAM dengan menggunakan persepsi manfaat, persepsi kemudahan, pengaruh sosial, kepercayaan, dan niat perilaku penggunaan sebagai variabel-variabelnya. Saya memutuskan untuk meneliti tentang TAM karena TAM sejauh ini masih memberikan landasan yang mapan dan substansial dalam mengukur tingkat penerimaan teknologi, serta dikenal sebagai model yang lebih sederhana, predikatif, dan kuat daripada model-model penerimaan teknologi lain. Saya memilih persepsi manfaat dan persepsi kemudahan sebagai variabel penelitian karena kedua hal ini merupakan komponen utama dalam TAM yang telah digunakan secara luas dalam berbagai studi terkait penerimaan teknologi. Kemudian, saya memilih pengaruh sosial sebagai variabel penelitian karena informasi dan dorongan yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar pengguna memainkan peranan dinamis dalam kontribusinya pada tingkat kesadaran pengguna serta niat penggunaan teknologi. Lalu saya memilih kepercayaan sebagai variabel penelitian karena faktor kepercayaan dikenal luas sebagai penentu penting dalam penilaian penerimaan teknologi telekesehatan baru, serta menjadi faktor utama dalam mengukur tingkat penerimaan teknologi oleh calon pasien. TAM sering digunakan oleh peneliti dalam menyelidiki faktor-faktor pengaruh niat penggunaan teknologi. Saya telah merangkum 11 jurnal yang terkait dengan TAM yang membahas mengenai teknologi aplikasi seluler bermerek, teknologi pertanian cerdas, perdagangan berbasis sosial, aplikasi berbelanja, teknologi layanan mandiri di bandara, perangkat realitas maya, mesin penerjemahan, sistem kemudi otonom, pengalaman belanja wisatawan, telekesehatan, dan telemedika. Berdasarkan hasil rangkuman jurnal-jurnal, saya menemukan bahwa persepsi manfaat dan persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap niat penggunaan teknologi aplikasi seluler bermerek, teknologi pertanian cerdas, teknologi layanan mandiri di bandara, mesin penerjemahan, sistem kemudi otonom, dan telemedika. Namun, saya menemukan bahwa persepsi kemudahan tidak mempengaruhi niat penggunaan teknologi telekesehatan dan perdagangan berbasis sosial. Saya juga menemukan bahwa persepsi manfaat tidak mempengaruhi niat penggunaan teknologi aplikasi berbelanja. Kemudian, saya menemukan bahwa persepsi kemudahan mempengaruhi persepsi manfaat pada niat penggunaan teknologi aplikasi bermerek, teknologi layanan mandiri di bandara, perangkat realitas maya, dan sistem kemudi otonom. Namun, persepsi kemudahan tidak mempengaruhi niat penggunaan teknologi mesin penerjemahan dan telekesehatan.
Lalu saya menemukan bahwa pengaruh sosial mempengaruhi niat penggunaan teknologi telemedika, pengalaman belanja wisatawan, dan aplikasi berbelanja. Kemudian saya menemukan bahwa kepercayaan mempengaruhi niat penggunaan teknologi telemedika dan sistem kemudi otonom. Dari jurnal-jurnal tersebut, saya berfokus pada jurnal-jurnal terkait teknologi kesehatan, yaitu telemedika dan telekesehatan. Perbedaan mengenai kedua teknologi ini akan saya jelaskan pada bab kedua. Jurnal mengenai telemedika yang diteliti oleh Sheda Ayesha Kamal menelusuri niat penggunaan teknologi kesehatan dari faktor kepercayaan, persepsi manfaat, persepsi kemudahan, pengaruh sosial, kondisi yang memfasilitasi, kecemasan teknologi, resistensi pengguna, persepsi risiko, dan privasi. Namun ia tidak menggali faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi manfaat. Sementara itu, jurnal mengenai telekesehatan yang diteliti oleh Juin Ming Tsai menelusuri niat penggunaan teknologi kesehatan dengan menggali faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi manfaat, termasuk hubungan antara persepsi kemudahan terhadap persepsi manfaat. Namun tidak menelusuri hubungan pengaruh sosial dan kepercayaan terhadap niat penggunaan teknologi kesehatan. Kesenjangan ini mendorong saya untuk menelusuri pengaruh sosial dan kepercayaan terhadap niat penggunaan teknologi kesehatan, serta pengaruh persepsi kemudahan terhadap persepsi manfaat pada teknologi kesehatan di Indonesia. Alasan saya meneliti teknologi kesehatan, karena menurut laporan dari McKinsey & Company, COVID-19 mempengaruhi 44% pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik, mengalahkan inflasi sebesar 22%, gangguan rantai pasokan sebesar 27%, kekurangan tenaga kerja sebesar 18%, dan ketidakstabilan geopolitik sebesar 14%. Terlebih, selama pandemi, pengguna telekesehatan mengalami kenaikan sebesar 38 kali lebih besar daripada sebelum pandemi, dan 40% dari pengguna ingin menggunakannya kembali pasca pandemi berakhir. Deria Yakar, seorang peneliti dari Universitas Groningen di Kerajaan Belanda, menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat mulai percaya untuk menggunakan teknologi telekesehatan berbasis kecerdasan buatan sebagai alternatif mendapatkan layanan kesehatan selain mengunjungi rumah sakit. Halodoc telah mengembangkan teknologi kecerdasan buatan yang diarahkan untuk menyempurnakan cara dokter dalam menerima masukan yang memungkinkan mereka mendapatkan informasi kinerja yang didasarkan pada waktu respons dan metrik indeks kualitas. Didirikan oleh Jonathan Sudarta pada tahun 2016 di bawah bendera PT Media Dr. Investama, Halodoc memberikan layanan telekesehatan berupa konsultasi dengan dokter spesialis, membeli obat, dan pemeriksaan laboratorium. Layanan Halodoc telah tersebar di 100 kota di Indonesia dengan pengguna aktif per bulan sebesar 20 juta pengguna, dokter yang terafiliasi sebesar 20.000 dokter, fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit, klinik, dan laboratorium yang terafiliasi sebanyak 2.000, dan farmasi yang terafiliasi sebanyak 4.000. Pada penelitian ini, saya mengajukan 5 pertanyaan penelitian untuk diuji. Yang pertama, apakah persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggunaan kecerdasan buatan pada teknologi kesehatan? Yang kedua, apakah persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggunaan kecerdasan buatan pada teknologi kesehatan? Yang ketiga, apakah persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi manfaat pada teknologi kesehatan berbasis kecerdasan buatan? Yang keempat, apakah pengaruh sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggunaan kecerdasan buatan pada teknologi kesehatan? Dan yang kelima,
Apakah kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggunaan kecerdasan buatan pada teknologi kesehatan? Penelitian ini saya lakukan dengan tujuan untuk menelusuri peran persepsi manfaat, persepsi kemudahan, pengaruh sosial, dan kepercayaan terhadap niat perilaku penggunaan teknologi kesehatan berbasis kecerdasan buatan di Indonesia, serta menelusuri hubungan antara persepsi kemudahan dengan persepsi manfaat dalam proses penerimaan teknologi baru. Penelitian ini nantinya akan bermanfaat bagi mahasiswa dan para akademisi untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi niat penggunaan kecerdasan buatan pada teknologi telekesehatan, dan juga bermanfaat bagi para praktisi di bidang pemasaran yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan strategi pemasaran teknologi kecerdasan buatan di Indonesia, khususnya di kawasan metropolitan Jakarta. Model penerimaan teknologi atau TAM merupakan hasil adaptasi dari teori tindakan beralasan atau Theory of Reason Action atau TRA yang secara spesifik dikembangkan untuk menjelaskan alasan pengguna menerima atau menolak suatu teknologi informasi. TRA merupakan landasan teori perilaku terencana atau Theory of Planned Behavior atau TPB yang merupakan sebuah teori psikologi sosial yang menjelaskan dan memperkirakan perilaku orang-orang melalui peran kepercayaan, sikap, dan niat. TAM dikembangkan pertama kali pada tahun 1989 oleh Fred Davis dari Universitas Teknologi Texas di Amerika Serikat untuk menjelaskan alasan pengguna menerima atau menolak suatu teknologi informasi. TAM merupakan sebuah model sebab akibat yang menjelaskan latar belakang pengguna mengadopsi suatu teknologi baru yang diukur melalui persepsi manfaat dan persepsi kemudahan. TAM mengukur alasan pengguna mengadopsi teknologi baru melalui faktor persepsi manfaat dan persepsi kemudahan terhadap niat perilaku penggunaan. Persepsi manfaat merupakan sebuah konstruksi psikologi yang mengukur seberapa jauh seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi tertentu dapat mempermudah pekerjaannya. Persepsi kemudahan merupakan sebuah konstruksi psikologi yang mengukur seberapa jauh seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi tertentu dapat melepaskan dirinya dari segala kesulitan. Niat perilaku penggunaan merupakan upaya seseorang yang secara sadar menyusun rencana untuk menggunakan suatu teknologi baru. Objek saya pada penelitian ini, telekesehatan, termasuk ke dalam sistem elektronik kesehatan. Sistem elektronik kesehatan merupakan sebuah layanan kesehatan yang menggunakan internet dan berbagai teknologi lain yang dirancang saling terhubung antar perangkat komputer, telepon seluler, situs web, dan aplikasi. Selain telekesehatan, sistem elektronik kesehatan meliputi teleperawatan dan telemedika. Berikut saya paparkan perbedaan di antara tiga teknologi ini. Teleperawatan merupakan penggunaan teknologi komunikasi untuk membantu layanan kesehatan dan perawatan langsung kepada pasien. Terdapat beberapa keuntungan potensial dari pemanfaatan teknologi teleperawatan yang meliputi memangkas biaya rumah sakit
yang dianggap tidak perlu untuk menghemat biaya. Meningkatkan kualitas hidup pasien melalui peningkatan layanan mandiri dan swakelola dengan memberikan pilihan yang banyak. Meringankan beban perawat medis, mengurangi risiko kegagalan akibat kesalahan manusia, mengurangi tekanan kerja para tenaga medis dan pekerja sosial, memperbaiki keterpaduan antara layanan kesehatan dengan layanan sosial, meliputi perawatan utama dan sekunder, penyedia layanan kesukarelaan dan perawatan pribadi, dan meningkatkan akses ke layanan perawatan paliatif, khusus bagi pasien dengan penyakit akut tertentu yang ingin dirawat hingga wafat di rumah mereka sendiri. Sementara itu, telemedika melibatkan interaksi dua arah secara langsung antara pasien, dokter, atau praktisi kesehatan pada jarak yang berjauhan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 2014-2019, Nina Muluk, melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, mendefinisikan telemedika sebagai pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan, penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. Sesungguhnya, telekesehatan memiliki sedikit perbedaan dengan telemedika. Telekesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan memberdayakan pasien untuk mengelola kondisi kesehatan secara mandiri. Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat melalui Administrasi Layanan dan Sumber Daya Kesehatan mendefinisikan telekesehatan sebagai penggunaan teknologi elektronik dan telekomunikasi untuk mendukung serta mempromosikan perawatan kesehatan medis, edukasi kesehatan untuk pasien dan tenaga profesional, dan tata kelola kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil kajian pustaka ini, saya menyimpulkan bahwa telekesehatan merupakan sebuah teknologi kesehatan yang memfasilitasi pelayanan kesehatan jarak jauh melalui penggunaan teknologi elektronik dan informasi yang memungkinkan pengguna untuk memeriksa kondisi kesehatannya secara mandiri. Ming Hui Huang dari Universitas Nasional Taiwan di Republik Tiongkok, Taiwan, dan Ronald Rush dari Universitas Maryland di Amerika Serikat membagi kecerdasan buatan menjadi 4 kategori, yaitu kecerdasan mekanik, kecerdasan analitik, kecerdasan intuitif, dan kecerdasan empatetik. Kecerdasan mekanik merupakan jenis kecerdasan yang memungkinkan mesin komputer mempelajari atau mengadaptasi cara berpikir manusia pada tingkatan yang paling rendah. Kecerdasan analitik merupakan jenis kecerdasan yang memungkinkan mesin komputer mempelajari dan mengadaptasi cara berpikir manusia secara sistematis berbasis data. Kecerdasan intuitif merupakan jenis kecerdasan yang memungkinkan mesin komputer untuk mempelajari dan mengadaptasi sifat-sifat intuitif berdasarkan pada pemahaman mesin akan cara manusia berintuisi. Kecerdasan empatetik merupakan jenis kecerdasan yang memungkinkan mesin komputer untuk mempelajari dan mengadaptasi cara manusia berempati berdasarkan pada pengalaman. Salah satu contoh terkini dari penerapan kecerdasan buatan pada layanan kesehatan berada di Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Pemerintah RRT bersama institusi kesehatan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membantu menangani penyebaran virus COVID-19. Kecerdasan buatan membantu mereka untuk mengidentifikasi, melacak, dan memperkirakan wabah.
mendiagnosis penularan virus, mempercepat proses klaim perawatan kesehatan, mengirimkan pasokan medis melalui pesawat nirawak, meluncurkan robot untuk mensterilkan dan mengantarkan makanan dan perbekalan, mengembangkan obat dan vaksin baru, mengidentifikasi warga yang terinfeksi virus, dan memberikan konsultasi kesehatan daring secara gratis melalui bot obrolan. Berdasarkan hasil kajian pustaka ini, saya menyimpulkan bahwa kecerdasan buatan merupakan kemampuan komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia karena memerlukan kecerdasan dan ketajaman manusia. Xiuming Wang dari Universitas Budaya Tionghoa dan Judy Chuan Lin dari Universitas Suzhou di Republik Tiongkok, Taiwan, menjelaskan pengaruh sosial dari dua aspek, yaitu norma deskriptif dan norma subjektif. Norma deskriptif merupakan sebuah persepsi sikap yang dimiliki seseorang terhadap perilaku orang terdekatnya. Norma subjektif merupakan sebuah persepsi seseorang terhadap ekspektasi orang lain. Wisnawat Venkatesh dari Universitas Maryland di Amerika Serikat menyatakan bahwa pengaruh sosial merupakan sebuah derajat atau tingkatan yang mana seseorang percaya bahwa orang lain, terutama kenalan dan temannya, menyarankannya untuk menggunakan suatu sistem baru. Kemudian, Syeda Ayesha Kamal dari Universitas Keinsinyuran dan Teknologi Taksila di Republik Islam Pakistan menyatakan bahwa opini dari orang-orang terdekat dapat mendorong seseorang untuk menggunakan teknologi kesehatan, sebab mayoritas masyarakat di negara berkembang seringkali hidup dalam sistem keluarga bersama dan saling bergantung dalam konteks sosial dan ekonomi. Berdasarkan hasil kajian pustaka ini, saya menyimpulkan bahwa pengaruh sosial merupakan sebuah tingkatan yang mana keputusan seseorang dalam mengadopsi teknologi baru dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. F. Banakabanillas dari Universitas Granada di Kerajaan Spanyol dan M. Alonso dos Santos dari UCSC di Republik Chili membagi kepercayaan ke dalam dua dimensi, yaitu dimensi kognitif dan dimensi perilaku. Dimensi kognitif menggambarkan kepercayaan sebagai pemenuhan ekspektasi yang diharapkan, dan dimensi perilaku menggambarkan keinginan untuk mengikuti pola perilaku tertentu. Felix Gill dari Institut Teknologi Zurich di Konfederasi Swiss menyatakan bahwa kepercayaan menjadi faktor utama yang mempengaruhi penerimaan teknologi kecerdasan buatan oleh para dokter dan sektor kesehatan secara luas. Departemen Kesehatan dan Perawatan Sosial Britania Raya menggarisbawahi faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan pada layanan kesehatan. Faktor ini dapat digunakan sebagai landasan dalam membangun kepercayaan kepada para dokter dan pasien yang meliputi transparansi data, akuntabilitas, keamanan klinis, kemanjuran, kejelasan, keadilan, kesetaraan, dan bias. Sementara itu, Livia Weiss dari Rumah Sakit Canton Lucerne di Konfederasi Swiss menyatakan bahwa penelitian tentang pengaruh kepercayaan terhadap adopsi teknologi kecerdasan buatan pada layanan kesehatan menjadi sangat penting dilakukan untuk membangun kepercayaan dokter. Berdasarkan hasil kajian pustaka ini, saya menyimpulkan bahwa kepercayaan merupakan sebuah niatan untuk bergantung kepada objek tertentu yang dianggap dapat memberikan rasa aman serta memenuhi keinginan yang diharapkan.
Dari hasil-hasil kajian pustaka tersebut, saya mengembangkan hipotesis-hipotesis untuk diuji dalam penelitian ini sebagai berikut. Pada hipotesis pertama, saya beranggapan bahwa persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat perilaku penggunaan pada platform telekesehatan berbasis kecerdasan buatan di aplikasi Halodoc. Kemudian pada hipotesis kedua, saya beranggapan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat perilaku penggunaan pada platform telekesehatan berbasis kecerdasan buatan di aplikasi Halodoc. Lalu pada hipotesis ketiga, saya beranggapan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi manfaat pada platform telekesehatan berbasis kecerdasan buatan di aplikasi Halodoc. Kemudian pada hipotesis keempat, saya beranggapan bahwa pengaruh sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat perilaku penggunaan pada platform telekesehatan berbasis kecerdasan buatan di aplikasi Halodoc. Lalu pada hipotesis kelima, saya beranggapan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat perilaku penggunaan pada platform telekesehatan berbasis kecerdasan buatan di aplikasi Halodoc. Hipotesis pertama didukung oleh 8 jurnal yang meliputi pengadopsian pada teknologi telekesehatan, telemedika, teknologi pertanian cerdas, perdagangan berbasis sosial, aplikasi bermerek, teknologi layanan mandiri di bandara, mesin penerjemahan, dan sistem kemudi otonom. Sementara itu, hipotesis kedua didukung oleh 7 jurnal yang meliputi pengadopsian pada teknologi telemedika, teknologi layanan mandiri di bandara, mesin penerjemahan, teknologi pertanian cerdas, aplikasi bermerek, aplikasi berbelanja, dan sistem kemudi otonom. Lalu, hipotesis ketiga didukung oleh 4 jurnal yang meliputi pengadopsian pada teknologi aplikasi bermerek, perangkat realitas maya, teknologi layanan mandiri di bandara, dan sistem kemudi otonom. Kemudian, hipotesis keempat didukung oleh 3 jurnal yang meliputi pengadopsian pada teknologi telemedika, pengalaman belanja wisatawan, dan aplikasi berbelanja. Lalu hipotesis kelima didukung oleh 2 jurnal yang meliputi pengadopsian pada teknologi telemedika dan sistem kemudi otonom. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan November tahun 2022 sampai Maret tahun 2023 di kawasan metropolitan Jakarta yang meliputi wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Pada penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan representasi dan manipulasi numerik dari sebuah observasi yang bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena yang diteliti melalui observasi tersebut. Desain penelitian ini adalah desain penelitian konklusif. Penelitian konklusif merupakan sebuah penelitian yang dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam menentukan, mengevaluasi, dan memilih tindakan terbaik untuk diambil dalam situasi tertentu. Penelitian konklusif terdiri dari 2 bentuk, yaitu penelitian kausal dan deskriptif. Penelitian kausal merupakan sebuah penelitian yang mengidentifikasikan hubungan sebab akibat yang terjadi di antara variabel. Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran lebih rinci mengenai suatu gejala atau fenomena tertentu. Populasi dalam penelitian ini berbentuk tak hingga karena saya tidak mengetahui secara pasti jumlah dari pengguna platform telekesehatan berbasis kecerdasan buatan di aplikasi Halodoc di kawasan metropolitan Jakarta.
Oleh karenanya, saya melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik penyampelan non-probabilitas. Penyampelan non-probabilitas merupakan teknik penyampelan yang tidak melalui prosedur pemilihan peluang, melainkan bergantung kepada penilaian pribadi peneliti. Teknik ini mengandalkan pengetahuan, keahlian, dan kehati-hatian peneliti dalam memilih sampel yang tepat dengan mereplikasi penelitian terdahulu dengan sampel yang berbeda. Joseph F. Hare Jr. menyatakan bahwa secara umum jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian analisis data multivariat minimal sebesar 5 kali jumlah indikator variabel yang dianalisis atau 10 narasumber per parameter. Berdasarkan pada perhitungan ini, saya memperkirakan jumlah sampel sebesar 125 narasumber dari 25 indikator dalam penelitian ini. Namun, Rebecca Weston dalam jurnalnya menyarankan peneliti untuk menetapkan jumlah sampel minimal 200 narasumber untuk setiap penelitian yang menggunakan SEM guna mengantisipasi kesalahan dalam analisis data. Oleh karenanya, saya menetapkan jumlah sampel sebesar 200 narasumber dalam penelitian ini. Kemudian, saya menggunakan teknik penarikan sampel purposif yang dilakukan dengan cara menentukan kriteria khusus terhadap sampel yang akan ditarik. Teknik ini merupakan suatu bentuk penyampelan mudah yang mana elemen populasi sengaja dipilih berdasarkan penilaian peneliti. Pada penelitian ini, saya menarik sampel dengan kriteria bermukim di kawasan metropolitan Jakarta yang meliputi wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Dan pernah menggunakan platform telekesehatan Halodoc. Variabel dalam penelitian kuantitatif terdiri dari dua bentuk, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Kedua variabel ini ditandai dengan huruf X untuk variabel bebas dan huruf Y untuk variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang dimanipulasi oleh peneliti, serta dampaknya diukur dan dibandingkan. Pada penelitian ini, saya menggunakan persepsi manfaat yang ditandai dengan huruf X1. Persepsi kemudahan yang ditandai dengan huruf X2, pengaruh sosial yang ditandai dengan huruf X3, dan kepercayaan yang ditandai dengan huruf X4 sebagai variabel bebas. Kemudian, variabel terikat merupakan variabel yang mengukur dampak dari variabel bebas terhadap satuan uji. Pada penelitian ini, saya menggunakan niat perilaku penggunaan sebagai variabel terikat yang ditandai dengan huruf Y. Lalu, saya menggunakan skala Likert untuk mengukur hasil-hasil dari pernyataan kuesioner. Dikembangkan oleh Francis Likert pada tahun 1932, skala Likert merupakan suatu skala pengukuran dengan 5 kategori tanggapan yang mengharuskan narasumber untuk menunjukkan tingkat persetujuannya melalui setiap pernyataan yang berhubungan dengan objek penelitian. Pada penelitian ini, saya menggunakan skala Likert 5 titik yang ditandai oleh angka 1 untuk jawaban sangat tidak setuju, angka 2 untuk jawaban tidak setuju, angka 3 untuk jawaban ragu, angka 4 untuk jawaban setuju, angka 5 untuk jawaban sangat setuju. Saya menggunakan metode survei untuk melakukan pengumpulan data dengan kuesioner daring sebagai instrumen pengumpulan data survei. Kuesioner daring ini disebarkan melalui Google Form kepada narasumber melalui saluran digital dengan target 200 narasumber pengguna Halodoc di kawasan metropolitan Jakarta.
Kuesioner terdiri dari dua bagian, yaitu bagian A yang meliputi karakteristik demografis dan bagian B yang memuat pertanyaan-pertanyaan penelitian. Karakteristik demografis yang dimaksud meliputi wilayah tempat tinggal, jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan per bulan, ketersediaan insentif kesehatan seperti BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan, riwayat penyakit, dan informasi layanan telekesehatan. Kemudian, pertanyaan penelitian meliputi 25 pertanyaan dengan skala Likert. Saya menganalisis data hasil survei dan model persamaan struktural atau SEM dengan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Amos. Saya memilih pendekatan SEM sebagai cara untuk menganalisis data, sebab pendekatan ini cenderung mudah untuk menguji hipotesis, mampu menilai dan mengoreksi kesalahan pengukuran, dan mampu menghubungkan variabel yang tidak teramati dan dapat diamati. Uji validitas merupakan pengujian yang mengukur sejauh mana perbedaan pada nilai skala yang diamati, merefleksikan perbedaan sebenarnya di antara objek yang karakteristiknya sedang diukur, dan tidak hanya mencerminkan kesalahan-kesalahan sistematis atau acak. Rizky Adam dalam bukunya mengenai model persamaan struktural menyarankan peneliti untuk mengevaluasi 6 hal dalam penelitian SEM untuk mendapatkan hasil yang valid, yaitu Kaiser-Meyer-Hawkins atau KMO mesti lebih besar dari 0,50. Measure of Sampling Adequacy (MSA) mesti lebih besar sama dengan 0,50. Bartlett's Test of Sphericity dengan nilai signifikansi yang mesti lebih kecil dari 0,50. Faktor loading mesti lebih besar sama dengan 0,70. Menampilkan komponen matrix column dan commonalities extraction score dengan yang mesti lebih besar sama dengan 0,50. Uji reliabilitas merupakan pengujian yang mengukur sejauh mana skala yang diamati menghasilkan hasil yang konsisten jika pengukuran dilakukan berulang kali. Saya menggunakan Alpha Cronbach dalam penelitian ini untuk menguji reliabilitas data. Rizky Adam menyatakan bahwa suatu variabel dapat dinyatakan reliable apabila menunjukkan hasil alfa yang lebih besar sama dengan 0,70. Dengan rincian, jika nilai alfa menunjukkan angka lebih dari 0,90, maka tingkat reliabilitas dianggap sempurna. Jika nilai alfa menunjukkan angka lebih besar sama dengan 0,70, namun lebih kecil sama dengan 0,90, maka tingkat reliabilitas dianggap tinggi. Jika nilai alfa menunjukkan angka lebih besar sama dengan 0,50, namun lebih kecil sama dengan 0,70, maka tingkat reliabilitas dianggap moderat. Jika nilai alfa menunjukkan angka lebih kecil dari 0,50, maka tingkat reliabilitas dianggap rendah. Terdapat 3 bagian untuk mengukur kesesuaian model pada SEM, yaitu indeks kesesuaian absolut, indeks kesesuaian tambahan, dan indeks kesesuaian parsimoni. Indeks kesesuaian absolut mengukur seberapa baik suatu model mampu melakukan observasi data. Parameter yang digunakan untuk mengukur indeks kesesuaian absolut adalah sebagai berikut. Chi-square, yang dilambangkan dengan X kuadrat, menyediakan pengujian statistik untuk mengetahui perbedaan dalam matriks kovarian. Suatu model dapat dikatakan sesuai apabila nilai X kuadrat lebih kecil dari 3. Root Mean Square Error of Approximation atau RMSEA menguji perbedaan antara kovarian aktual dengan kovarian yang diprediksi, yang berfungsi sebagai kriteria untuk permodelan struktur kovarian dengan mempertimbangkan kesesuaian model dengan matriks kovarian populasi. Suatu model dapat dikatakan sesuai apabila nilai RMSEA lebih kecil sama dengan 0,08. Goodness of Fit Index atau GFI merupakan indeks kecocokan absolut yang memperkirakan proporsi variabilitas yang dijelaskan oleh model. Suatu model dapat dikatakan sesuai
apabila nilai GFI lebih besar sama dengan 0,9. Norm chi-square atau C-min DF merupakan nilai rasio dari C-min terhadap derajat kebebasan. Secara umum, nilai C-min DF dalam rasio 3:1 atau lebih kurang daripada itu dikaitkan dengan kesesuaian model yang baik, kecuali dalam keadaan jumlah sampel yang lebih besar atau keadaan khusus lainnya seperti tingkat kerumitan model yang tinggi. Indeks kesesuaian tambahan mengukur seberapa baik model yang ditentukan sesuai dengan data sampel relatif terhadap beberapa model alternatif yang diperlakukan sebagai model dasar. Parameter yang digunakan untuk mengukur indeks kesesuaian tambahan adalah sebagai berikut. Comparative Fit Index atau CFI adalah pengembangan dari Norm Fit Index atau NFI, yang mana indeks CFI dinormalkan sehingga nilainya berada di antara 0 dan 1, dengan nilai tertinggi menandakan kesesuaian yang baik. Suatu model dapat dikatakan sesuai apabila nilai CFI lebih besar sama dengan 0,9. Norm Fit Index atau NFI merupakan sebuah rasio perbedaan nilai X kuadrat untuk model yang disesuaikan. Sama halnya dengan CFI, suatu model dapat dikatakan sesuai apabila nilai NFI lebih besar sama dengan 0,9. Namun, menurut Barbara M. Byrne, nilai NFI akan menunjukkan hasil yang lebih sesuai jika nilainya lebih dari sama dengan 0,95. Tucker-Lewis Index atau TLI atau Norm Fit Index atau NNFI. Secara konseptual, serupa dengan NFI, hanya saja bervariasi karena nilai TLI merupakan perbandingan nilai X kuadrat bernorma untuk model 0 dan model tertentu yang pada tingkatan tertentu memperhitungkan kerumitan suatu model. Suatu model dapat dikatakan sesuai apabila nilai TLI lebih besar sama dengan 0,95. Relative Non-Centrality Index atau RNI merupakan indeks kesesuaian tambahan lain yang nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Suatu model dapat dikatakan sesuai apabila nilai RNI lebih besar sama dengan 0,9. Indeks kesesuaian parsimoni dirancang untuk menilai kesesuaian dalam kaitannya dengan kerumitan model dan berguna dalam mengevaluasi model-model lainnya. Parameter yang digunakan dalam mengukur indeks kesesuaian parsimoni adalah sebagai berikut. Adjusted Goodness of Fit Index atau AGFI menyesuaikan derajat kebebasan dan berguna untuk membuat perbandingan antar model dengan kerumitan yang berbeda. Suatu model dapat dikatakan sesuai apabila nilai AGFI lebih besar sama dengan 0,9. Parsimony Norm Fit Index atau PNFI menyesuaikan nilai NFI dengan mengalihkannya dengan rasio parsimoni. Nilai parsimoni merupakan sebuah rasio yang dihitung dari selisih derajat kebebasan yang digunakan oleh model dengan derajat kebebasan yang tersedia. Suatu model dapat dikatakan sesuai apabila nilai PNFI lebih besar sama dengan 0,9. Uji hipotesis dilakukan untuk menentukan keakuratan dari hipotesis berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Hasil uji hipotesis pada penelitian ini ditunjukkan dari nilai standardized total effects yang mana hasil dari analisis data akan diketahui besaran pengaruhnya atau hubungan antar variabel. Pengujian hipotesis dilakukan dengan memperhatikan nilai t-values pada kolom critical ratio. Hipotesis dapat diterima apabila memiliki nilai t-values atau CR lebih besar dari 1,95 dengan tingkat signifikan pada nilai probabilitas p-value kurang dari 0,05. Sekian pemaparan proposal penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.